Sovereign of the Three Realms, Chapter 2004. Bab 2004, mengalahkan Uther. Ketika datang ke budidaya bela diri, si King Lu sebenarnya sangat mampu. Ya, Lu Mingye mungkin sedikit lebih unggul dalam aspek itu, tetapi ruang lingkup keunggulannya sangat terbatas. Keahliannya yang berbisa sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, memungkinkannya untuk melampaui dia dalam kinerja praktis. Meskipun dia dan Lu Mingye disebut sebagai harta kembar Flora Sacred Land, si King Lu tidak secara khusus menerima peringkat dengan rekannya. Dia percaya dirinya jauh lebih baik daripada dia. Inilah sebabnya dia menghindari berpartisipasi dalam kompetisi dengan orang lain dari generasinya. Dia memiliki pandangan yang ditetapkan pada banyak hal dan tujuan yang lebih tinggi. Dia datang ke kompetisi besar ini karena dua alasan. 1. Dia ingin membalas kekalahan pamannya Si Xuan di tangan Jiang Chen. 2. Eksekutif Flora telah memberikan banyak tekanan padanya untuk berpartisipasi, menjanjikan imbalan besar. Si King Lu hanya memiliki satu tujuan dalam kompetisi ini, mengambil tempat pertama. Dia tidak berpikir ada orang lain yang bisa menyamai dia di antara sesama pesaing, apalagi memberinya masalah. Ya, nama Jiang Chen terkenal di seluruh penjuru dunia, tetapi tentu saja setidaknya setengah dari ketenarannya disebabkan oleh propaganda. Betapa kuatnya seorang jenius muda. Berdagang dengan jenius muda yang dipertanyakan itu telah membalikkan anggapannya. Jiang Chen kuat sampai tingkat yang hampir tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika dia menyadari fakta ini, dia tidak dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Hu Lei yang dia pandang rendah. Dilaporkan, dia telah dipenjara oleh bel emas, instrumen yang sama yang sekarang melayang di atas kepalanya sendiri. Sinar keemasannya mewujudkan kekuatan mistis yang mencegahnya pergi. Saat lonceng menjulang semakin dekat, sisa-sisa terakhir harga dirinya hancur. Si King Lu tahu dia telah kalah. Pembentukan racunnya dan semua perangkap yang terkait tidak efektif melawan Jiang Chen. Lawan seperti dia tampaknya tak terkalahkan hingga menyebabkan musuh-musuhnya putus asa. Selain nenek moyang dan dewa prima di Flora, tidak ada orang lain yang menyebabkan perasaan seperti itu di si King Lu sebelumnya. Ketika bel menutupinya, pertarungan itu sama baiknya dengan berakhir. Si King Lu merasakan berat gunung yang menimpa tubuhnya. Nona Si, aku pria yang beradab. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Racun apa yang telah membuat Wu Yu terserang? Di mana penawarnya? Jiang Chen tidak suka membuat wanita menderita. Ya, si King Lu secara teknis adalah musuhnya, tetapi meskipun demikian, dia suka bersikap sopan jika dia bisa. Si King Lu menggertakkan giginya bersama. Biarkan aku pergi dulu. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Jika aku melakukannya dan kamu lari, aku akan kesulitan menangkapmu lagi. Bukankah ini wilayahmu? Petik 2. Mengatakan ini, dia berjalan ke arahnya. Jika Anda tidak ingin memberikan penangkal atas kemauan Anda sendiri, maka saya hanya harus mencari Anda. Jika saya menyentuh tempat yang tidak menguntungkan dalam proses ini, Anda harus memaafkan gangguan itu. Petik 2. Si King Lu memucat. Jiang Chen, teriaknya, jangan kamu berani menyentuhku. Kekasaranmu akan ditinjau kembali oleh Flora Sacred Land 10 kali lipat. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Apa yang terjadi pada pajimu yang penuh gairah dari sebelumnya, di formasi Sutra Pelangi? Apakah saya seharusnya diyakinkan tentang kemurnian dan kesucian Anda? Petik 2. Dia dengan sengaja mengejek dan memberi isyarat dengan jari-jarinya, tampak sangat seperti seorang yang asli. Wajah si King Lu menjadi seputih sprei. Saya memperingatkan Anda, Jiang Chen, saya memiliki beberapa ratus jenis racun aneh pada saya. Mereka eksotis dan mematikan, dan salah satu dari mereka bisa membunuhmu 100 kali lipat. Jika kamu menyentuhku, kamu pasti akan mati. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Jika kamu benar-benar memiliki racun kuat ini, mengapa kamu jatuh ke tanganku sejak awal? Saya merasa kasihan pada kultivasi Anda sebelumnya, jawab si King Lu keras kepala.
Jika Anda seorang pria yang tepat, Jiang Chen, bebaskan saya dan kami akan bertarung lagi. Dia jelas sangat cemas tentang pelanggaran ruang pribadi dan kesopanannya. Jiang Chen tiba-tiba menjadi agak serius. Jika itu masalahnya, beri aku penawarnya. Jujur, aku tidak tertarik padamu. Petik 2. Kamu, wanita adalah makhluk aneh. Jika Jiang Chen meraba-raba seluruh tubuhnya, si King Lu pasti akan cukup marah untuk melawannya sampai mati. Tapi langsung menyatakan kurangnya ketertarikan juga cukup untuk membuatnya marah. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya meminta bantuan dan persetujuannya. Namun, Jiang Chen yang pengecut ini dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan kecantikannya sama sekali. Pembohong, itu adalah respons naluriah si King Lu. Tetapi pandangan lain pada tatapan dingin di matanya menusuk jantungnya dengan kejam, menyebabkan martabat dan harga dirinya dengan cepat mengempis. Ketidakacuhan di matanya tidak pura-pura. Dia benar-benar mampu mengabaikan tipu muslihatnya dan melakukannya. Ketakutan si King Lu berubah menjadi rasa kecewa yang tak bisa dijelaskan. Dia telah kehilangan cara lain untuk kejeniusan terkenal ini, sebuah kebenaran yang benar-benar dan sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Sepanjang perselingkuhan ini, Jiang Chen tetap tenang seperti biasanya. Dalam keadaan linglung, si King Lu mengeluarkan obat penawar dengan pandangan kosong. Ini, suaranya agak serak. Dia mengambil cincin penyimpanan juga. Ini adalah orb saya. Anda menang, jadi mereka milikmu. Bawa mereka. Petik 2. Dia melemparkan cincin itu ke arahnya dengan kecerobohan yang jelas. Jiang Chen menangkap cincin itu dengan tangan cekatan. Ketika dia hendak membukanya, dia mendeteksi sesuatu dari sudut matanya. Dia melonjak dengan cahaya keemasan, memfokuskannya dari Evil Golden Eye untuk menghentikan sesuatu di udara. 2 jarum perak tipis terlihat di udara, membeku oleh sinar cemerlang yang keluar dari matanya. Comments for chapter Sovereign of the Three Realms, chapter 2005. Bab 2005. Menaklukkan Sirene. Kamu seorang aktris yang sangat baik, Nona Si. Jiang Chen menatap si King Lu dengan setengah tersenyum. Jika kesadarannya tidak segera mengingatkannya akan bahaya, dia mungkin telah ditipu oleh tindakan dan ekspresi sebelumnya. Si King Lu telah berpura-pura mengakui kekalahan total, langsung menyerahkan penawarnya dan bola-bola matanya dengan putus asa. Logika biasa menyiratkan bahwa apa yang dia lakukan sangat rasional mengingat keadaannya. Jiang Chen telah memikirkan hal yang sama, tetapi segel rantai dalam kesadarannya beriak segera setelah dia menyentuh cincin penyimpanan. Dia langsung waspada terhadap serangan diam-diam, yang memungkinkannya menemukan jarum perak tepat pada waktunya. Si King Lu memang lawan yang sulit. Seorang jenius lain di 10 negeri suci akan jatuh ke setidaknya 1 dari serangannya. Tidak ada bola yang ditemukan di cincin penyimpanan. Jiang Chen mengerutkan kening, suaranya menjadi lebih dingin dari menit ke menit. Nona Si, kamu bersikap agak tidak tulus. Anda menyia-nyiakan peluang yang saya berikan kepada Anda. Saya melihat simpati saya salah tempat di sini. Petik 2. Hati si King Lu jatuh ketika dia mendengar kerasnya suaranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak bisa mempertahankan aura percaya dirinya lagi. Saat ini, dia adalah gadis yang tak berdaya dengan ketakutan nyata akan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa membantunya melawan nasib apapun yang ada di toko. Apakah dia bisa melakukan apapun setelah mereka keluar dari pulau? Dapatkan Flora beralasan dengan Eternal. Jika dia menggambarkan apa yang terjadi pada orang lain, dia tidak akan punya ruang untuk berdebat. Justru sebaliknya, itu akan sangat memalukan. Apa yang akan saya lakukan? Jiang Chen terkekeh. Aku akan menelanjangi kamu dan mencari apa yang aku inginkan sendiri. Aku bodoh mempercayai kau akan bekerja sama. Petik 2. Si King Lu merasa akalnya meninggalkannya. Kulit yang dia tunjukkan di formasi sutra pelangi sebelumnya sepenuhnya ilusi. Dia belum benar-benar melakukan semua itu.
Yang lain memanggilnya pot konsor, ya, dan dia mengusahakan metode rayuan, tetapi dia lebih peduli pada kepolosannya daripada yang disadari kebanyakan orang. Ditelanjangi dalam keadaan seperti ini akan menjadi noda seumur hidup atas hati nuraninya. Jiang Chen, jika kamu menyentuh bahkan salah satu rambutku, aku akan memburumu seumur hidupku. Bahkan di akhirat, aku akan memburumu untuk apapun yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Retort jahat itu tampak hampir anemia mengingat konteksnya. Jiang Chen berjalan lebih dekat, melatih tatapan dinginnya pada si Qinglu. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu membuangnya. Jelas, Anda pelahap untuk hukuman. Petik 2. Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya untuk memberikan tamparan keras di belakang tawanannya. Pukulan keras. Ada lapisan pakaian antara telapak tangannya dan kulitnya, namun dampaknya cukup keras. Tidak ada kemampuan atau teknik di baliknya. Jiang Chen menyampaikan tamparan yang mungkin digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anak yang nakal. Si Qinglu membeku begitu tangannya terhubung dengannya. "Ah!" teriaknya. "Jiang Chen, aku akan membunuhmu. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya," balas Jiang Chen dingin. "Aku tidak melihat banyak peluang untukmu dalam hal ini." Si Qinglu menggertakkan giginya saat dia memelototi belati Jiang Chen. Tiba-tiba, ekspresinya berubah total. Dia terkikik, matanya dipenuhi dengan cahaya menawan. Jiang Chen mengerutkan kening. "Apa yang kamu tertawakan? Apakah Anda pikir tertawa akan membantu Anda menyembunyikan kegelisahan Anda? Atau apakah Anda mungkin percaya bahwa saya tidak akan berani menelanjangi Anda?" Petik 2. "Oh, aku tidak meragukan itu sama sekali. Tidak ada manusia yang bebas dari keinginannya. Hanya saja setiap lelaki lain yang ingin melepas pakaianku telah menderita dengan mengerikan di tanganku. Mereka hanya bisa membayangkan betapa menyenangkannya melakukannya." "Jiang Chen, saya mengerti." Petik 2. "Apa? Tepatnya," jawab Jiang Chen dengan acuh tak acuh. "Oh, banyak hal." Si Qinglu terkikik tanpa henti. "Tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkan seorang pria, kamu harus melompat ke pelukannya. Jiang Chen, kamu satu-satunya pria yang tidak bisa kukalahkan. Jadi, saya telah memutuskan bahwa saya akan berada dalam perawatan Anda di masa depan. Yang Qing Huang adalah wanita Anda, apakah itu benar? Dia akan berada dalam banyak masalah." Petik 2. "Masalah?" Jiang Chen mengerutkan alisnya. "Iya. Bahkan Yan Qing Huang tidak bisa menangkisku ketika aku memilih seseorang untuk diriku sendiri. Tidakkah kau pikir aku lebih seperti wanita daripada gadis kecil yang rapuh itu?" Kata-kata si Qinglu sangat membingungkan. "Anda tentu sangat memikirkan diri sendiri." Jiang Chen tertawa. "Aku hanya melihat ular berbisa berwarna-warni yang meneteskan racun." "Wanita apa yang kamu bicarakan?" Petik 2. Kata-kata ini menamparkan wajah si Qinglu. Tapi sepertinya dia tidak terganggu sama sekali. "Laki-laki tidak pernah jujur dengan diri mereka sendiri," katanya dengan nada gugup. "Hati mereka tertarik, tetapi mereka suka berpura-pura tidak peduli. Aku tahu, Anda bermain keras untuk mendapatkannya." Petik 2. Jiang Chen tidak percaya apa yang didengarnya. "Kamu tahu, Jiang Chen, aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu dengan bela diri atau racun. Aku tersesat. Anda adalah pewaris tanah suci abadi, bukan? Flora Secret Land akan menjadi milikku di masa depan. Jika kita bergabung bersama, masa depan Myriad Abyss akan menjadi milik kita. Tidakkah menurutmu itu pertandingan yang dibuat di surga?" Si Qinglu menjadi lebih bersemangat dengan setiap kata. Jika Jiang Chen tidak mengenalnya lebih baik, dia mungkin jatuh cinta untuk tipu muslihat kedua kalinya. "Saya tidak tahu trik baru apa yang Anda coba tarik, si Qinglu, tapi kesabaran saya ada batasnya. Jika Anda tidak memberitahu saya dengan kalimat Anda berikutnya di mana obat penawar dan bola-bola berada, saya harus mengambil langkah drastis." Jiang Chen memberikan peringatan terakhirnya. "Tindakan drastis macam apa?" "Ya,
Apakah Anda akan membawa saya di tempat? Ayo, aku tidak akan melawan. Si Qinglu menolak untuk sadar. Begitukah? Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Baiklah, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu dari pohon tertinggi. Kita bisa menunjukkan kepada semua jenius yang lewat seperti apa perawakan racun yang perkasa itu tanpa pakaiannya. Petik 2. Dia tidak suka mengancam wanita, tapi si Qinglu adalah pengecualian yang menjengkelkan. Si Qinglu menelan kembali respons siapnya. Dia tahu Jiang Chen sama sekali tidak bercanda. Prospek laki-laki yang sangat bau itu memandangi sosoknya yang rentan membuatnya menggigil. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2006. Bab 2006. Permaisuri racun yang seram. Si Qinglu terlalu terintimidasi untuk mencoba trik lebih lanjut. Dia memberi Jiang Chen penangkal nyata dan semua bola matanya. Jiang Chen memeriksa mereka dan mengangkat dengan tangannya. "Permintaan maaf saya, Nona Si," katanya sambil tersenyum. "Aku ingin kamu ikut denganku untuk memastikan penawarnya bekerja." Si Qinglu belum pernah menderita kekalahan yang mengerikan sebelumnya. Semua rencana dan tipuannya tidak ada artinya di hadapan Jiang Chen. Kemunduran besar membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Fakta bahwa si Qinglu adalah tawanan Jiang Chen terkejut dan menakutkan para kontestan dari Flora. Kim Yu dan pagar betisnya dikalahkan oleh Jiang Chen 2 kali, sangat gugup. Untungnya, Jiang Chen tidak memberi mereka kesulitan. Lu Mingye, yang menganggap Jiang Chen sebagai target, memandang jenius muda dari jauh. Dia tidak berani mendekat. Bagaimanapun, dia tidak lebih kuat dari si Qinglu. Faktanya, dia adalah pejuang yang lebih lemah darinya. Semua hal dipertimbangkan. Melihatnya berakhir sebagai tawanan Jiang Chen, Lu Mingye tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menantang jenius abadi lagi. Jiang Chen dengan cepat kembali ke Wu Yu dan memberinya obatnya. Wu Yu datang dalam waktu singkat, dan sangat senang dan malu ketika melihat Jiang Chen. Di sudut matanya, dia melihat si Qinglu dengan sedikit kebingungan. Pergantian peristiwa antara penculik dan tawanan agak memalukan. Dia mendengus tatapan bertanya Wu Yu. "Dan apa yang kamu lihat?" Wu Yu masih bingung. "Apa yang terjadi, saudara senior Jiang Chen?" Jiang Chen tersenyum. "Nona Si dengan baik hati menawarkan untuk ikut bersamaku dan menyembuhkan racunmu." Dia terdengar sangat sungguh-sungguh, tetapi Wu Yu memiliki keraguannya. Dia tahu orang macam apa selir itu. Dia adalah iblis dengan trik berbahaya tak berujung di lengan bajunya. Hatinya berbisa seperti kalajengking. Mengapa dia menawarkan dengan sangat baik untuk menyembuhkannya? Lagi pula, ini bukan tempat dia ingat berada. Wu Yu tidak menunjukkan komplikasi lain setelah sembuh. Setelah pemeriksaan cermat untuk memastikan teman satu timnya baik-baik saja, Jiang Chen tersenyum pada si Qinglu. "Perpisahan, Nona Si. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi." Petik 2. Tidak ada musuh bebuyutan di 10 negeri suci. Meskipun Flora dan Eternal memiliki hubungan antagonistik, kedua faksi tidak bertujuan untuk saling menghancurkan. Selain itu, 10 tanah suci harus bekerja bersama melawan penjajah Offworld. Di bawah keadaan, meskipun Jiang Chen telah mengalahkan si Qinglu, tidak perlu baginya untuk mendukungnya ke sudut dan membuat musuh keluar darinya. Kemurahan hatinya membuatnya terdiam. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi Jiang Chen sudah berjalan pergi dengan Wu Yu di belakangnya. Si Qinglu sejenak teralihkan perhatiannya. Dia menginjak kakinya dan berseru, "Hei!" Jiang Chen terkekeh dan berkata tanpa berbalik, "Jika Anda ingin tahu mengapa saya tidak terpengaruh oleh formasi racun Anda, Nona Si, saya akan memberitahu Anda lain kali kita bertemu." Si Qinglu berhenti. Dia memang ingin tahu itu. Jiang Chen telah membacanya seperti buku. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang tumbuh dalam hatinya. Dia belum dikalahkan sepenuhnya oleh seorang jenius muda sejak dia mulai berkultivasi. Apa yang terjadi hari ini telah mengubah dunianya dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Itu adalah pengalaman belajar yang akan bermanfaat baginya dalam jangka panjang.
Dia kalah, tapi dia tidak marah atau tertekan seperti yang dia harapkan. Bajingan itu mungkin tampak galak, tetapi dia tahu kapan harus menarik garis. Si Qinglu tidak buta terhadap pengekangan Jiang Chen. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya bisa melakukan jauh lebih buruk jika saya kehilangan seseorang. Pasti ada sesuatu tentang dia yang membuatnya tak terkalahkan pada racunku. Kalau tidak, aku tidak akan kalah dengan mudah. Pandangannya tajam ke pinggiran hutan. Qin Yu dan teman-temannya menjulurkan kepala untuk mengintipnya, takut-takut dan takut. Pergilah ke sini, si Qinglu memanggil dengan tidak sabar. Mereka patuh melakukan apa yang dikatakannya. Kakak senior, si Qinglu melirik mereka. Jangan memprovokasi Jiang Chen lagi di masa depan. Qin Yu dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka menunduk dengan lembut. Itu lebih dari jelas bahwa Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Bahkan kakak perempuan senior si Qinglu telah dikalahkan. Mengejek Jiang Chen akan segera mencari masalah. Suara sarkastik terdengar dari pinggiran hutan. Qinglu, kau menjatuhkan Flora dengan meletakkan orang lain di atas alas. Itu adalah Lu Mingye. Dia berjalan dengan langkah-langkah elegan seperti pria sempurna. Si Qinglu menatapnya. Jiang Chen tidak terlalu jauh, Lu Mingye. Anda dapat dengan mudah menyusulnya. Jangan bilang kau tidak melihatnya pergi. Jika Anda begitu berani, mengapa Anda tidak menyerangnya? Apakah Anda pikir saya buta? Bukankah kamu bersembunyi di hutan barusan, terlalu takut untuk menunjukkan dirimu? Apakah Anda pikir Jiang Chen tidak melihat Anda? Petik 2. Postur Lu Mingye menyebalkan. Si Qinglu memang kalah dari Jiang Chen, tapi Lu Mingye tidak ada di tempat untuk menghakiminya. Wajahnya memutih. Anda dapat berbicara semua yang Anda inginkan, tetapi Anda mempermalukan tanah suci kami, ejek Lu Mingye. Yang lain tidak berani mengatakan apa-apa saat dua jenius top bentrok. Mereka diam-diam mundur dari hutan, menjaga jarak dari badai pembuatan bir. Anehnya, si Qinglu tidak marah. Senyum aneh menarik bibirnya saat tatapannya tertuju pada Lu Mingye. Dia melontarkan senyum angkuh. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Senyum aneh si Qinglu semakin dalam. Tapi kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Lu Mingye mengerutkan keningnya dengan lebih ganas. Apa itu? Kamu seharusnya tidak menginjakkan kaki di wilayahku. Karena kamu di sini, aku akan mengambil apa yang telah hilang darimu. Senyum si Qinglu bertambah memperdaya. Lu Mingye tegang. Akhirnya dia sadar bahwa dia akan merampok bola-bola matanya. Dia mencambuk kepalanya dan baru menyadari bahwa dia benar-benar telah memasuki wilayahnya. Sial. Bentuknya berkedip ketika dia mencoba untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, helai panjang sutra dari semua warna mendekatinya dari segala arah. Formasi sutra pelangi. Mungkin tidak cukup baik untuk menjebak Jiang Chen, tapi itu lebih dari cukup untuk menjatuhkan Lu Mingye. Comments for chapter. Like and subscribe, dan hidupin loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.